Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minha. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat duniawi berupa kesehatan, kesempatan, makanan setiap hari, kondisi yang aman, nyaman. Mari kita syukuri dengan menjaga nikmat yang satunya juga, yakni nikmat ukhrawi yang berupa iman dan Islam, dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan sesuai kesanggupan kita dan menjauhi semua yang Allah larang. Karena itulah yang dimaksud dengan takwa. Marilah kita tingkatkan takwa kita, berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Kalau tahu itu benar dan kita mampu, mari laksanakan. Kalau tahu itu salah, mari tinggalkan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita hari ini dan menjadi teladan kita sampai nanti bisa berkumpul di surganya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Para pemuda di Indonesia kala itu memperjuangkan kemerdekaan, mendorong supaya kemerdekaan segera terrealisasikan. Dan memang sudah sejak dulu pemuda menjadi garda terdepan, penggerak dari sebuah bangsa. Bahkan kalau kita berkaca pada zaman Rasulullah SAW, beliau dikeliling oleh para pemuda yang berjuang, yang mau berkorban, bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk orang-orang setelahnya. Kita lihat ada Ali bin Abi Thalib yang menjadi pahlawan di beberapa peperangan. Perang Khaybar menjadi salah satu saksi bisu bagaimana perjuangan Ali. Begitu pula Usamah bin Zaid diutus menjadi panglima untuk mengalahkan Romawi kala itu. Demikian pula Abdullah bin Abbas, kedalaman ilmunya menjadi teladan bagi sahabat-sahabat di sekitarnya. Nama-nama yang saya sebutkan semuanya baru belasan tahun, tapi sudah mengukir karya untuk umat. Dan sampai sekarang kita dengar, kita pelajari di buku-buku agama bagaimana perjuangannya, bagaimana hasil karyanya. Kalau kita bandingkan dengan kondisi yang sekarang, sebagian pemuda memilih untuk menikmati dunia, lupa dengan agama, lupa dengan akhirat. Itu memang satu pilihan yang muncul karena ketidaktahuan
yang muncul karena kebodohan, atau yang muncul karena lingkungan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Tidak bisa kita salahkan dari mana para pemuda ini berasal. Mungkin karena lingkungannya yang buruk, akhirnya dia tumbuh dengan kondisi yang buruk pula, meneruskan kerusakan-kerusakan dari generasi sebelumnya. Minum-minuman keras, mabuk-mabukan, balapan liar, klitih, tawuran, zina, pacaran, itu semua warisan kerusakan dari zaman-zaman sebelumnya. Kalau tidak dibimbing dengan ilmu, tidak akan bisa keluar dari kerusakan itu. Kita lihat ketimpangan, bagaimana ada yang berjuang keras untuk agamanya, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan balasan di surga. Ada yang berjuang juga, tapi untuk dunia yang sementara. Dari sini kita bisa lihat ada dua jalan, dan Allah sudah tegaskan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sudah saya berikan dua jalan, silahkan pilih, mau pilih yang mana. Ada juga yang sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi milih yang salah karena kelihatannya lebih nikmat. Menunggu azab Allah dulu, kan begitu. Ketika diingatkan tidak mau. Ayo sholat, nggak mau sholat. Nunggu ada teguran dulu, ada hukuman dulu. Nanti ketika besar, berbuat kerusakan, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, ditegur, diingatkan, ingat Allah, bertobatlah, nggak mau. Nunggu azab dulu. Yang pacaran lanjut zina, penyakitan, menunggu azab Allah dulu. Memang karakter manusia ada yang seperti ini modelnya. Menunggu ketanggor dulu, menunggu bukti nyata dulu. Tapi beda dengan pemuda-pemuda yang beriman pada Allah. Mereka yakin karena dengan ilmu yang mereka dapatkan, meskipun mungkin dari lingkungan yang jauh dari Allah, tapi Allah berikan hidayah kepada mereka karena mereka mau mencari. Jadi Allah berikan hidayah bagi yang mau mencari. Fabihuda humuk tadi, dengan hidayah Allah tuntun mereka. Jadi ada usaha dulu untuk mencari hidayah. Tentu kita cari hidayah bukan dari tempat-tempat yang rusak. Tapi kan boleh kita berdakwah kepada mereka. Iya, untuk yang sudah sanggup berdakwah, silahkan masuk ke tempat-tempat yang rusak, berdakwah silahkan kalau mampu. Tapi bagi kita yang lemah imannya, mari cari hidayah dari tempat yang tepat. Datangi majelis-majelis ilmu, belajar agama. Sholat itu sudah wajib, sudah tahu semuanya. Mungkin nunggu dulu diambil beberapa nikmat baru mau sadar. Kita ini khamsan qabla khamsin, kan gitu. Gunakan 5 nikmat sebelum kalian kedatangan 5 yang berikutnya. Syababaka qabla haramik, gunakan masa mudamu. Lihat di hadisnya jelas. Yang pertama, gunakan masa mudamu, menunjukkan bahwa masa muda itu nikmat yang besar. Gunakan masa mudamu, karena memang nikmat itu baru terasa ketika kita kehilangan. Silakan tanyakan pada bapak ibu guru yang sudah sebentar lagi pensiun. Nikmatnya masa muda akan terasa ketika sudah tua. Tidak bisa lagi menikmati badan yang bugar, otak yang masih cemerlang. Ada sebuah syair yang indah dari Diwan Abu Atiyah.
Fahidhil khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. 5 hal ini yakni tadi masa mudamu sebelum masa tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Jadi kaya ya digunakan untuk membantu orang yang kekurangan, bukan hanya untuk pamer flexing saja. Masa luangmu sebelum masa sibukmu, luang ya untuk belajar, bukan buat pacaran aja. Dapat apa? Komitmen katanya. Iya. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia akan putuskan kamu, akan datang nanti ke orang tuamu di hari yang tepat. Itu kalau benar-benar cinta. Karena cinta dibawa sampai surga, bukan malah diajak bermaksiat pada Allah. Hidupmu sebelum matimu. Ingat, mati tidak menunggu tua, tidak harus sakit. Sewaktu-waktu yang hadir di sini semua berkesempatan untuk mati, dan tidak ada urutannya. Banyak kita saksikan teman-teman kita berangkat sekolah pamit dengan baik ke orang tuanya, di jalan qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka perhatikan betul waktu yang Allah berikan, hidup yang Allah berikan. Jangan sampai kita menyesal setelah kita kehilangan kesempatan itu. Bagai itu ala syababi bidama'il aini falam yughnil buka'u wala tabnihi. Kutangisi masa mudaku dengan aliran air mataku, kan tapi tangisan dan ratapanku tiada guna. Faya asafan asiftu ala syababi na'ahu syaibu warra'su khadibu. Sungguh aku bersedih dan menyesal atas masa mudaku. Masa tua dan rambutku yang disemir telah berduka cita atas masa mudaku. Ini penyesalan ketika sudah tua karena tidak menggunakan masa mudanya dengan baik. Maka mari saya ajak pada anak-anakku sekalian, kita gunakan betul masa muda kita ini untuk belajar. Banyak hal yang kalian tahu apa yang harus dipelajari. Ya, di sekolah jelas, di luar mari belajar, di masyarakat, ikut Karang Taruna, ikut TPA, ikut majelis ilmu, datangi tempat-tempat yang baik. Kalau pengen dapat hidayah, datangi tempat-tempat yang baik. Dan ingat, kalau seseorang tidak sibuk dengan kebaikan, dia akan mudah diseret kepada keburukan. Ingat, lihatlah diri-diri kita sekarang, sedang di komunitas yang baik atau tidak. Kalau tidak di komunitas yang baik, yakin akan diseret ke tempat-tempat yang buruk. Maka terakhir kami wasiatkan dengan wasiat dari Imam Syafi'i, "Faman fatahu ta'limu waqta syababi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi." Siapa yang masa mudanya tidak digunakan untuk bolak-balik ke majelis ilmu belajar, maka takbirkan 4 kali atas kematiannya. Dia masih hidup mungkin, tapi hatinya sudah mati. Dia tidak punya tujuan yang jauh, yakni akhirat. Sesungguhnya dia telah jadi mayit di masa hidupnya. Maka untuk menghidupkannya lagi, mari kita tumbuhkan komunitas untuk terus belajar. Kita mulai dari diri sendiri, datangi majelis ilmu, dengarkan pengajian-pengajian, dengarkan hal-hal yang baik. Kita ajak keluarga kita, ajak sekeliling kita, teman-teman kita yang katanya kita cintai mereka. Kalau benar-benar mencintai teman-teman kita, ajak ke tempat-tempat yang baik, ajak untuk beribadah kepada Allah. Karena dengan begitu pertemanannya akan langgeng sampai nanti di akhirat. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pada hari akhirat nanti persaudaraan itu semuanya saling memusuhi, saling menuntut. Kok saya nggak diginiin, kok saya dulu nggak kamu ingatkan, dan seterusnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang di dunianya mengajak kepada kebaikan dan saling mengingatkan, maka di akhirat mereka akan masuk surga bersama. Semoga Allah mudahkan jalan kita untuk mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau di masjid ketika Jumatan, cara kita bertakwa kepada Allah ya mendengarkan dengan seksama. Bukan tidur. Tidur ada waktunya. Dan hapuslah kesalahanmu dengan kebaikan. Perbanyak istighfar ketika kita melakukan kesalahan, dan iringi dengan kebaikan. Yang lalu biarlah berlalu, saatnya kita berbenah diri. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mari kita jaga pergaulan dengan sesama manusia, karena kita hidup di dunia. Kita mengharapkan ridha Allah, maka kita harus menjaga hak-hak sesama kita. Termasuk salah satunya hak orang tua kita. Mendoakan mereka, patuh pada perintah yang baik dari mereka. Karena kita yakin al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan hidup itu ada pada orang tua kita. Kalau mereka ridho, insya Allah perjalanan hidup kita juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.